Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Transfusion tahun 2023. Okelah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan pasukan khusus yang tengah menjalankan misi untuk menyerbu markas teroris. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang sniper yang bernama Logan. Setelah Logan berhasil menghabisi para penjaga, dia bersama pasukannya segera masuk ke dalam markas untuk mencari pemimpin teroris. Satu persatu para anggota teroris berhasil mereka habisi dengan mudah. Pasukan Logan juga menemukan seorang teroris yang telah menyerah. Mereka lalu menginterogasi pria tersebut untuk mengetahui keberadaan pemimpin teroris. Namun tiba-tiba, beruntungnya Logan dengan cepat menghabisinya. Tapi serangan barusan mengenai Logan yang membuatnya pingsan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Logan memutuskan cuti dari tugasnya. Terlihat Logan bersama putranya yang bernama Billy sedang berburu rusa di tengah hutan. Dari segi keberaniannya, Billy jelas berbeda dengan sang ayah. Meski hanya disuruh untuk menembak seekor rusa, Billy yang masih bocah jelas tidak sepemberani ayahnya. Ia sangat penakut, bahkan ia tidak berani melepaskan tembakan. Sebagai mantan prajurit pasukan khusus, wajar saja jika Logan ingin mewariskan kemampuannya kepada sang anak. Hingga akhirnya dia pun mengasah mental Billy agar kuat seperti prajurit. Tapi nampaknya Billy masih belum siap, bahkan dia ketakutan saat berhadapan dengan seekor anjing yang akan menyerangnya. Beruntungnya Logan berhasil menyelamatkan Billy dan mereka pun bergegas pulang. Setibanya di rumah, kita diperkenalkan dengan istri Logan yang bernama Lisa. Billy memberitahu ibunya kalau perburuan tadi siang sangat berkesan baginya, dan ia pun ingin menjadi seorang yang tangguh seperti ayahnya. Terlihat keluarga kecil ini sangat bahagia, apalagi Lisa sedang hamil tua dan akan melahirkan anak kedua mereka dalam hitungan hari lagi. Sementara Billy merasa agak menyesal karena tidak sanggup menembak target buruan. Namun sebagai seorang ayah yang bijak, Logan tetap mengapresiasi keputusan anaknya dan memberitahu bahwa hakikat seorang pemberani adalah orang yang mau jujur ketika tidak sanggup untuk melakukannya. That's being brave. Don't look at, she's not moving. She's asleep. Esok paginya, Logan memakai seragam dan kembali dinas di markas militer. Di sini kita diperkenalkan pada atasan Logan yang bernama Johnny. Sebagai senior, Johnny meminta Logan untuk memberi motivasi dan membina para tentara pasukan khusus yang akan berangkat melakukan sebuah misi. Scene beralih ke Lisa yang dalam perjalanan mengantar Billy ke sekolah. Namun tiba-tiba, Lisa dan Billy dibawa ke rumah sakit dan para medis segera memberi pertolongan agar mereka bisa selamat. What's the status of the baby? Mengetahui hal itu, Logan berusaha tegar sambil menyetir mobilnya menuju ke rumah sakit. Tapi naasnya, rumah sakit tidak punya stok darah dengan golongan darah serupa. Sementara tak ada waktu lagi untuk mencarinya lebih dulu, mengingat kondisi Lisa yang sudah sangat kritis karena kehabisan darah. Dokter juga mengabarkan kalau Billy kemungkinan masih bisa selamat, tapi sayangnya bayi yang dikandung Lisa telah meninggal. The baby's died. Ketika Logan melihat keadaan istrinya, ternyata kondisi Lisa sangat parah dan tak lama setelah itu Lisa pun meninggal dunia. To make a decision. Sebagai manusia biasa, Logan akhirnya tak kuasa menahan kesedihannya dengan apa yang telah menimpanya. Malamnya, Logan mendapatkan informasi dari polisi bahwa pelaku di balik tragedi maut ini adalah seorang pemabuk.
Mendengar hal itu, Johnny nekat menculik pria tersebut dari rumah sakit dan langsung menghabisinya untuk Logan. Singkat waktu, 7 tahun berlalu semenjak kepergian Lisa, Logan memutuskan untuk keluar dari militer dan kehidupannya nampak kacau. Logan selalu terbayang dengan wajah mendiang sang istri, yang artinya ia masih belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa Lisa telah tiada. Sementara Billy sudah menginjak usia remaja, namun minimnya kasih sayang seorang ibu membuat dia tumbuh menjadi pemuda berandalan. Rupanya Billy telah beberapa kali terjerat kasus pencurian dan kepemilikan narkoba. Walau begitu, Logan sama sekali tidak pernah marah kepada Billy karena satu-satunya yang paling berharga saat ini hanyalah putranya. Missed 10 days over. Esok harinya, Logan dipanggil kepala sekolahnya Billy karena sudah beberapa bulan belum bayar SPP. Logan yang selama ini hanya mengandalkan uang pensiunan dari militer dan belum punya pekerjaan tentu saja membuatnya rungsing. Karena sedang membutuhkan uang, Logan berinisiatif menemui Johnny untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Logan akhirnya bertemu Johnny di sebuah kafe. Di sini Logan mengatakan kalau dia ingin meminjam uang kepada Johnny karena ia tidak mau Billy dikeluarkan dari sekolah. Johnny memberitahu kalau dirinya sudah pensiun dari militer setahun yang lalu dan sekarang ia bekerja untuk mafia. Di sini Johnny mengajak Logan untuk bekerja dengannya karena bayarannya cukup besar. Logan yang menyadari kalau Johnny melakukan pekerjaan kotor, ia pun menolak pekerjaan tersebut. Just fucking think about it. Melihat Johnny yang datang ke rumahnya, di sini Johnny kembali mengajak Logan untuk bekerja dengannya. Karena keterpaksaan, Logan akhirnya mau ikut dengan Johnny untuk melakukan pekerjaan kotor. I didn't expect to hear that, Corporal. Malam harinya, Logan dan Johnny masuk ke dalam sebuah rumah milik bos mafia untuk merampok uang. Mengingat mereka adalah mantan pasukan khusus, tentu saja dengan mudah melumpuhkan orang-orang yang ada di sana. Mereka pun mengambil semua uang di brankas. Tapi sialnya, aksi mereka diketahui anak kandung dari si bos mafia yang tengah bersembunyi. Ternyata anak itu mengenali Johnny dan akan melaporkan kepada ayahnya jika rumah mereka tengah dirampok. Tanpa pikir panjang, Johnny menghabisi anak itu karena ia tidak mau aksinya terbongkar. Setelah melakukan aksi perampokan, Logan bertanya kepada Johnny kenapa ia tega membunuh anak kandung si bos mafia. Johnny pun beralasan kalau aksinya itu di luar kendalinya. Esok harinya saat Billy sedang sekolah, ia terjebak dalam gerombolan bocah nakal. Teman-temannya ini adalah anak-anak orang kaya yang doyan mengkonsumsi narkoba. Mereka pun menganggap Billy cupu lantaran ia menolak saat ditawari lintingan barang haram. Beruntungnya Bredo membela Billy dan menyuruh mereka agar tidak memaksa Billy untuk melakukan hal itu. Saat mereka pulang, Billy memberitahu Bredo kalau dirinya bukan seorang pengecut. Dia bahkan telah mengenal banyak barang haram dan ia tak mau masuk persidangan keempat kalinya. Mendengar itu, Bredo sangat terkejut karena ternyata Billy lebih nakal dibanding dengan mereka yang menganggap Billy cupu. Oleh karena itu, Bredo mengundang Billy ke acara pesta nanti malam di rumahnya. Scene beralih ke Johnny yang kembali menemui Logan untuk membagi hasil uang rampokan mereka sebelumnya. Tapi masalahnya, Johnny dicurigai oleh si bos mafia dan ia akan diinterogasi nanti malam. Oleh karena itu, Johnny meminta Logan untuk menjadi seorang pengawas menggunakan senapannya. Malam harinya, Billy meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke acara pesta di rumahnya Bredo. Sebagai seorang ayah yang baik, Logan tentu saja mengizinkan Billy pergi ke pesta dan ia berpesan kepada anaknya agar tidak membuat masalah. Thanks. Namun ternyata pestanya Bredo diisi dengan minum alkohol bersama cewek-cewek. Ketika acara selesai, Bredo mengajak Billy mengendarai mobil ayahnya. Karena sedang teler, alhasil mereka mengendarai mobil dengan ugal-ugalan di jalan. Di saat yang sama, Logan tengah mengawasi Johnny yang sedang diinterogasi oleh bos mafia. Ia dicurigai sebagai pelaku perampokan yang mengakibatkan anaknya tewas.
Tapi untungnya Johnny bisa mengelak semua tuduhan itu sehingga si bos mafia membiarkan Johnny pergi. Whoever done this would train like you. Tak berselang lama, tiba-tiba Logan ditelepon oleh Billy karena ternyata Billy dan teman-temannya baru saja mengalami kecelakaan. Logan segera menuju ke TKP dengan perasaan khawatir. Sesampainya di lokasi, Logan melihat mobil ayah Bredo yang kini rusak parah. Beruntungnya mereka semua berhasil selamat. Di sini Bredo menyalahkan Billy karena Billy lah yang menyetir mobil ayahnya. Mendengar hal itu, Logan sangat kecewa dengan Billy. Billy was driving. Setibanya di rumah, Billy meminta maaf kepada sang ayah dan menyesali perbuatannya. Logan yang tidak mau anaknya terpuruk, ia mencoba menenangkan Billy dan akan mengatasi masalah ini. Esok harinya, Logan dengan etika baik pergi ke rumah Bredo dan bertemu dengan ayahnya Bredo yang bernama Eric. Logan ingin mempertanggungjawabkan atas semua masalah yang dilakukan oleh putranya. Dengan akuhnya, Eric mengancam akan melaporkan Billy kepada polisi jikalau Logan tidak membayar uang ganti rugi 2 kali lipat dari harga mobil yang dirusak oleh Billy. Eric rupanya membuat masalah ini untuk memeras Logan karena ia tidak tahu siapa Logan sebenarnya. I'll get you the money and then you just leave it alone. Logan yang pusing karena harus mencari uang yang sangat banyak. Dia pun pergi menemui Johnny untuk meminta bantuan. Johnny mengatakan kalau dirinya bisa memberi uang tersebut, tapi dengan syarat Logan harus membantunya untuk menghabisi bos mafia yang ternyata terus mengawasinya. Malam harinya, Logan sudah mengintai dengan senapannya di atas bukit untuk mengawasi Johnny. Terlihat si bos mafia kembali menginterogasi si Johnny, bahkan sampai menodongkan senjatanya. Logan yang melihat Johnny sedang terancam langsung melepaskan tembakan. Setelah mereka menghabisi para mafia, Johnny mengucapkan terima kasih kepada Logan dan ia pun berjanji tidak akan mengusik kehidupan Logan. Kemudian Logan pergi menemui Eric yang saat itu akan pulang kerja. Nampak Eric sangat terkejut melihat Logan yang tiba-tiba berada di belakangnya. Di sini Logan mengatakan kalau dia sudah menyiapkan uang ganti rugi mobil yang dirusak oleh anaknya. Logan pun mengancam Eric supaya jangan coba-coba memerasnya karena ia tidak akan segan-segan membantai Eric beserta keluarganya. Mendengar itu membuat Eric ketakutan. Dia pun menganggap masalah ini sudah selesai. Don't test me. Sementara Johnny yang lagi mabuk di apartemennya tiba-tiba diserang oleh musuhnya. Dengan brutalnya, Johnny menghabisi orang tersebut. Tak lama kemudian, Johnny mengalami gangguan kejiwaan karena trauma pasca perang di Irak. Keesokan harinya, ketika Logan baru saja pulang, dia mendengar Johnny yang mengancam putranya. Johnny pun menjelaskan kalau dirinya sedang mengalami depresi dan para tentara akan menangkapnya karena ia kabur dari rumah sakit. Tapi saat Logan menenangkan Johnny, tanpa diduga Johnny malah menyerang Logan hingga baku hantam pun terjadi. Nampak Logan kewalahan meladeni Johnny yang rupanya lebih jago dalam pertarungan jarak dekat. Saat Logan akan dihabisi Johnny, tiba-tiba ternyata yang menembak Johnny adalah Billy. Setelah melewati situasi yang menegangkan, Logan dan Billy pergi ke sebuah taman dan menikmati makan bersama. Di sini Logan berjanji akan berusaha menjadi ayah yang baik dan akan terus menjaga Billy putranya. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh arus cerita film Transfusion tahun 2023. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silakan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.